Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Selamat. saya ucapkan kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah pedagogi, Ibu Fevi Surnati SPD MPD, serta rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai fungsi, pengertian, fungsi, dan jenis-jenis lingkungan pendidikan. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu saya sendiri, Marsafira Priscilia, dengan NIM 2200572 sebagai moderator dan pemateri pertama, serta rekan saya, Febrianti dengan NIM 2200559 sebagai pemateri kedua, Fikri Fadilatul Iksan sebagai pemateri ketiga, dan Mesya Indah Putri sebagai pemateri keempat. Langsung saja, eh, materi pertama yaitu pengertian lingkungan pendidikan. Sebelumnya, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mana dapat mempengaruhi keberlangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Selanjutnya itu pendidikan, yang mana ialah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya, yang mana mereka memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, emosional, dan pengendalian diri. Dapat disimpulkan, pengertian dari lingkungan pendidikan ialah sebagai berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan, dan lingkungan pendidikan sebagai berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Sekian dari saya. Selanjutnya, pemateri kedua kepada Febrianti, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis lingkungan pendidikan. Yang pertama yaitu lingkungan pendidikan keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertentu bersifat informal yang pertama dan utama dialami oleh anak, serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati. Orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Pendidikan keluarga disebut pendidikan utama karena dalam lingkungan ini segenap potensi yang dimiliki manusia terbentuk dan sebagian dikembangkan. Bahkan ada beberapa potensi yang telah berkembang dalam pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pendidikan prenatal atau pendidikan sebelum lahir, merupakan pendidikan yang berlangsung selama anak belum lahir atau masih dalam kandungan. Yang kedua itu pendidikan postnatal, yaitu pendidikan setelah lahir, merupakan pendidikan manusia dalam lingkungan keluarga dimulai dari manusia lahir hingga akhir hayatnya. Yang kedua itu lingkungan pendidikan sekolah. Tidak semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam keluarga, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai macam keterampilan. Oleh karena itu, dikirimkan anak ke sekolah seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Sekolah telah mencapai posisi yang sangat sentral dan belatara pendidikan keluarga. Hal ini karena pendidikan telah berimbas pola pikir ekonomi, yaitu efektivitas dan efisiensi, dan hal ini telah menjadi semacam ideologi dalam proses pendidikan di sekolah. Yang ketiga yaitu lingkungan pendidikan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah mulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di lingkungan dari pendidikan sekolah. Dengan demikian, berarti pengaruh pendidikan tersebut tampak lebih luas. Corak dan ragam pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat banyak sekali. Ini meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan-kebiasaan, pembentukan pengertian pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Febri. Selanjutnya,
Kepada Fikri, disilakan. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari lingkungan pendidikan terhadap proses pendidikan manusia. Dilihat dari secara umum, fungsi lingkungan pendidikan yaitu membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan dalam sekitarnya. Terutamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang efisien dan optimal. Antara lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain tidak mungkin untuk berdiri secara sendiri-sendiri. Adapun fungsi khusus dari lingkungan pendidikan dalam individu dan kelompoknya yaitu terdapat fungsi untuk mengajar berhubungan dan menyesuaikan diri dengan orang lain serta lingkungannya. Dan selanjutnya fungsi untuk memperkenalkan kehidupan masyarakat yang lebih luas, tidak hanya di sekitar lingkungannya saja. Yang ketiga yaitu fungsi untuk menguatkan sebagian dari nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat orang dewasa. Yang keempat, fungsi untuk memberikan kepada anggota-anggotanya cara untuk membebaskan diri dari pengaruh kekuatan otoritas-otoritas yang berada di lingkungan sekitar. Yang kelima itu fungsi untuk memberikan pengalaman untuk mengadakan hubungan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan hak-hak manusia. Yang keenam yaitu fungsi untuk memberikan pengetahuan yang tidak bisa diberikan oleh keluarga secara lebih mendasar dan memuaskan, seperti pengetahuan mengenai cita rasa berpakaian, pengetahuan bermusik, dan jenis tingkah laku tertentu dan yang lain-lainnya. Dan yaitu fungsi untuk memperluas cakrawala pengalaman anak sehingga anak menjadi orang yang lebih kompleks dan lebih mudah berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Fikri. Materi selanjutnya akan dijabarkan oleh Meisha. Kepada Meisha, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya selaku pembaca pemapar materi yang ketiga, ya saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara ketiga lingkungan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang dimana keterkaitan antara lingkungan pendidikan, pendidikan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang holistik. Yang dimana keluarga memberikan dasar pertama dalam pembentukan karakter, nilai, dan pemahaman anak, serta pendidikan keluarga menciptakan dasar moral dan etika yang mendasar yang akan membentuk landasan bagi perkembangan individu. Yang dimana kemudian lingkungan sekolah memberikan pendidikan formal yang lebih terfokus pada pengetahuan dan keterampilan akademis. Sekolah membantu mengasah kemampuan intelektual sosial anak, serta mempersiapkan mereka untuk peran dalam masyarakat. Dalam masyarakat melengkapi pendidikan dengan mengekspos individu pada pengalaman dan budaya yang berbeda. Ini sangat membantu memahami peran individu dalam masyarakat yang lebih luas. Ketiganya saling melengkapi, sehingga tujuan pendidikan mencakup perkembangan moral, kognitif, dan sosial, serta kesiapan individu untuk berkontribusi pada masyarakat. Kualitas pendidikan dalam ketiga lingkungan ini saling berhubungan, dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, sehingga sangat penting untuk mencapai pendidikan yang efektif dan komparatif bagi individu. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Meisha.
Sekian penjabaran materi kelompok 1, maka dapat saya simpulkan lingkungan pendidikan ialah suatu kesatuan ruang dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pendidikan, terdiri dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Fungsi utama dari lingkungan pendidikan ini ialah membantu peserta didik mencapai tujuan pendidikan yang optimal dengan peran masing-masing, serta keluarga dapat membentuk karakter dan etika sekolah, memberikan pendidikan formal, sementara lingkungan masyarakat dapat melengkapi pendidikan dengan berbagai pengalaman dan budaya. Keseluruhan lingkungan pendidikan bekerja sama untuk membentuk individu yang berpendidikan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.